Oke, sampai sekarang ini nih informasi mengenai bounty para legenda bajak laut itu memang beberapa di antara itu masih disembunyikan. Nah, khususnya para orang-orang di kubu Goldie Rogers. Mereka yang tak aktif menjadi bajak laut, tetapi ternyata saat ini pun masih memiliki nilai bounty-nya sendiri loh. Di dunia perlautan, Shirohige kala itu mencatatkan rekor bounty 5 miliar berries, dan itu adalah angka yang mendekati sang raja bajak laut sendiri. Lalu kira-kira bagaimana nih untuk orang seperti Rayleigh dan juga Scooper Gaban yang keduanya tak berbeda jauh jaraknya di antara para legenda lain itu. Ketambahan, kedua orang ini sudah sampai Laughtale nih, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Shirohige. Dan sekarang ini keduanya harusnya juga akan unjuk gigi lagi nih. Benarkah Scooper Gaban nanti akan muncul dan untuk pertama kali melihat murid dari rekan lamanya Silver Rayleigh sendiri? Let's go boys, kita bahas mulai dari sini. Yo nakama, dari TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas ya mengenai nilai bounty para legenda khususnya Rayleigh dan Gaban setelah memasuki dunia baru sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Dunia bajak laut memang telah berada di era dunia baru, di mana tahta Yonko dipegang oleh mereka dengan bounty gila-gilaan. Namun untuk kasus 4 Kaisar Yonko sekarang ini, bounty mereka itu belumlah sebesar para legenda di masa lalu. Kita ambil contoh saja nih, Luffy sendiri dengan nikahnya setelah mengalahkan Yonko Kaido, nilai bounty-nya melejit menjadi 3 miliar berries. Nah, memang ini fantastis ya, tetapi nilai bounty bug itu sedikit lebih fantastis lagi karena sebuah kesalahan di mana seharusnya itu Mihawk lah yang menjadi seorang Yonko, tapi pada akhirnya bagi memiliki nilai buronan 3 miliar 189 juta berries. Dan kita tahu itu adalah sesuatu yang sangat mengesankan. Nah, selanjutnya disusul oleh Kurohige nih sebagai yang tertinggi yang kedua, itu adalah 3 miliar 996 juta berries. Dan yang paling tinggi itu adalah Akagami Shanks dengan 4 miliar 48 juta 900 ribu berries. Nah, itu memang mengesankan sebagai tahta terbaru dari para Kaisar Yonko. Dan tahu kan, Sang adalah mantan anggota dari kru Rogers pula. Nah, tetapi jika kita menelisik lebih jauh lagi, sebenarnya bounty para legenda lama seperti Shirohige dan Roger itu malah lebih gila lagi loh. Nah, seperti yang kita tahu saat di detik-detik kepergiannya, nilai bounty Shirohige itu adalah 5 miliar 46 ribu berries. Dan itu adalah angka spektakuler sebagai raja lautan di era itu. Dan yang lebih mengesankannya lagi, itu adalah bounty lama dari sang raja bajak laut sendiri yang belum ada yang menyamainya sampai sekarang. Itu adalah 5 miliar 500 juta berries. Dan ini adalah yang paling mengesankan di antara semua hal itu tadi. Nah, namun pertanyaan sekarang ini, bagaimana nilai bounty legenda bajak laut seperti Rayleigh dan juga Scooper Gaban, dimana sekarang ini keduanya itu masih hidup dan keduanya muncul kembali. Nah, memang benar sih, terkadang ada jarak antara seorang Yonko dan komandan terkuatnya. Tetapi di era itu posisinya itu berbeda nih. Rayleigh dan Gaban itu tak seperti Katakuri atau bahkan komandan lainnya seperti Marco. Bahkan nih, keduanya adalah rekan pribadi Roger secara langsung. Nah, kala itu dijelaskan bahwa Rayleigh dan Gaban itu benar-benar ditakuti oleh angkatan laut. Karena Kizaru sendiri contohnya dia maupun Gab itu sangat segan nih melawan Rayleigh tanpa persiapan. Bahkan kala itu mereka juga bilang akan sangat merepotkan jika angkatan laut akan melawan Rayleigh sebelum di Marineford. Artinya mereka itu malah serasa menghadapi dua legenda secara bersamaan. Itulah kenapa mereka milih satu. Dan kita juga harus ingat bahwa para orang-orang Rogers itu meskipun Oro Jackson sudah dibubarkan, mereka tetap menjadi buronan paling berbahaya dengan nilai bounty yang tetap diberikan. Dalam kasus Rayleigh itu dan Gaban sendiri contohnya, kedua itu masih seharusnya memiliki nilai bounty. Ketambahan mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang sejarah abad kekosongan dan segala hal yang ditutupi oleh pemerintahan dunia sendiri. Jadi akan sangat membahayakan jika mereka lepas dari pengawasan lagi. Berdasarkan data dan faktor tersebut, kami sendiri itu malah berpikir nih bahwa bounty Rayleigh itu memang sedikit lebih tinggi daripada Gaban. Tetapi kami sendiri masih cukup yakin bahwa bounty dari Rayleigh itu mendekati 4 miliar berries. Sementara Gaban berada di angka 3,5 miliaran berries lah untuk kondisinya sekarang ini. Dan kita tahu memang ini tak serta-merta melampaui kaptennya itu tadi. Tetapi bisa saja bounty kedua legenda itu malah melampaui bounty milik Yonko dunia baru sekarang ini untuk beberapa Yonko tadi. Mungkin Luffy atau bahkan Buggy.
Nah sekarang itu gini, saga Elbaf ini menjadi daya tarik tersendiri nih untuk prediksi kemunculan Super Gaban. Pria yang penuh luka bakar memang mengacu kepada Jaguar di Saulo. Tetapi beberapa di antara para fans juga menganggap bahwa itu bisa saja adalah Super Gaban. Nah seperti yang kita tahu bahwa sejak kemunculan kala itu nih, orang-orang dalam kelompok Goldie Roger itu selalu membantu para kubu Mugiwara Pirates untuk terus bertumbuh nih dan melancarkan perjalanan mereka. Dimulai dari Dr. Crocus atau bahkan Silver Relic yang menjadi guru terbesar Luffy dalam memaksimalkan potensi haki miliknya dan membuka gear keempatnya kala itu. Itu akan sangat berguna kala itu bagi Luffy untuk menciptakan Snake Man atau bahkan Pythonnya di mode keempatnya. Kemampuan yang luar biasa yang dihadirkan selama 2 tahun nih bersama dengan Relic di Pulau Rusukaina itu bahkan itu mampu menumbangkan sekelas Katakuri atau bahkan Doflamingo. Nah sekarang setelah pertempuran bersama dengan Kaido kala itu, Luffy sendiri itu sudah mencapai tahap nikah miliknya. Ini akan sangat menarik nih jika Gaban itu dimunculkan. Artinya, ia sekarang dipertemukan seorang bocah yang mengingatkan kaptennya di masa lalu, pria yang mungkin diharapkan Rogers melalui pesan dari Joy Boy One Piece itu. 20 tahun di masa depan ada pria yang memiliki jiwa kebebasan yang akan merubah segalanya. Nah mungkin kasus Gaban itu akan sama seperti Relic nih, yang sudah mendengar jika Luffy itu sempat bertemu dengan Akagami Shanks, dan awal mula kenapa Sang yang dulunya dikenal sebagai Mugiwara Shanks kini berganti peran sebagai sang si rambut merah. Karena topi jerami milik kaptennya dahulu Rogers telah diberikan kepada generasi baru yang mirip sekali dengan Rogers dan juga bercita-cita nih menjadi raja bajak laut yang memiliki jiwa kebebasan. Nah Gaban mungkin memang sudah menantikan nih peristiwa tersebut. Jadi mungkinkah jika di saga Elbaf nanti dia akan tersenyum nih ketika dia muncul dan melihat Nika, ketika ia sudah tahu jika di depannya adalah murid yang dibesarkan teman lamanya Silver Relic. Who knows. Oke, back to the bounty again. Jadi kita simpulkan lagi nih, memang untuk kasus para legenda seperti Relic, Gaban atau bahkan Shiki, mungkin mereka itu tetap memiliki nilai bounty-nya sendiri. Dan kenapa bounty mereka sangat tinggi dan benar-benar besar? Simpel sebenarnya itu gini, mereka itu lebih banyak membuat kerusuhan dan kerusakan di masanya sendiri. Nah masa itu mungkin jauh lebih mengerikan. Seperti Shirohige dan Shiki yang bounty-nya besar, selain mereka mengerikan, mereka adalah bagian dari Rocks Pirates dan berada di tragedi Guard Valley. Sementara untuk kasus Gaban dan juga Relic sendiri, selain mereka memang sudah monster yang bisa saja turun gunung lagi nih, keduanya juga menjadi saksi bisu bagian orang-orang yang mengetahui tentang sejarah lama pemerintahan dunia maupun catatan kebenaran dari abad kekosongan yang hilang itu. Dan mereka telah tahu apa itu arti dari One Piece. Dan itulah masalah terbesarnya, kenapa pemerintahan dunia dan angkatan laut tetap waspada kepada mereka. Jangan sampai nih keduanya itu turun gunung lagi. Nah untuk Relic sendiri memang sudah melakukannya dengan langkah pertama menahan serangan Kizaru untuk menghancurkan kelompok Mugiwara di Pulau Sabaon di archipelago, membantu Luffy untuk berkembang dan menemaninya ke Marineford lagi untuk gertakan Luffy dan juga Jinbe setelah peristiwa tragedi Marineford. Nah Relic muncul lagi nih untuk mengakhirkan Kurohige sendiri demi menyelamatkan Amazon Lily dan juga buah Hancock. Lalu bagaimana dengan sahabatnya sendiri Super Gaban? Akan menjadi menarik sih ini ke depannya. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai nilai bounty para legenda khususnya Relic dan Gaban setelah masuki dunia baru sekarang ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.